Di video kali ini, gue akan membahas sebuah Jeep Wrangler generasi pertama yang dikenal dengan kode bodi YJ. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif bersama gue Raka. Kita bahas bareng-bareng. Jeep Wrangler sendiri di Indonesia sudah cukup populer. Sejarah Jeep Wrangler tidak terlepas dari seri mobil militer yang digunakan sejak Perang Dunia Pertama dan Kedua. Namun mobil militer tersebut belum menggunakan merek Jeep sehingga dikenal dengan nama Willys. Barulah selepas Perang Dunia Kedua, Jeep membuat versi sipil dari Willys yang dikenal dengan Jeep CJ alias Civilian Jeep. Nah, dari Jeep CJ ini akhirnya pada tahun 86 Jeep mengeluarkan versi terbarunya yang juga berubah nama menjadi Jeep Wrangler. Jeep Wrangler sendiri di Indonesia hingga saat ini sudah memiliki 4 generasi. Generasi pertamanya yang dikenal dengan kode bodi YJ lahir di tahun 86 sampai dengan 95. Diteruskan di tahun 95 yang juga berubah nama menjadi TJ. Dari Jeep TJ yang produksinya dihentikan di tahun 2006 dilanjutkan juga oleh Jeep JK yang dikenal dengan nama Jeep Rubicon. Sebenarnya nama Rubicon merupakan nama sebuah tipe dari Jeep Wrangler. Lalu Jeep Wrangler JK ini berhenti produksi di tahun 2018 dan akhirnya digantikan di generasi keempatnya yang dikenal dengan Jeep dengan kode JL. Oke, jadi udah jelas ya, ada 4 generasi Jeep Wrangler di Indonesia. Sekarang kita bahas untuk Jeep YJ-nya dulu. Ini merupakan sebuah Jeep yang lahir dari tahun 95. Dan pada saat awal peluncurannya, banyak penggemar Jeep yang kecewa karena mobil ini adalah mobil yang memandukan kenyamanan ala Jeep Cherokee, namun juga handal di medan off-road ala Jeep CJ. Nah, dari bagian depan kita bisa lihat sebuah perpaduan itu tercermin dari bentuk fascia depannya, di mana lampunya dia sudah bukan lagi menggunakan lampu bulat, melainkan lampu yang sama digunakan dari Jeep Grand Cherokee, yaitu lampunya bentuknya kotak gitu. Lalu ciri khas Jeep, dia menggunakan bentuk grill yang memanjang yang juga terdapat 7 buah lubang di bagian tengahnya. Nah, untuk mobil ini sendiri dia masih full original semuanya. Namun di bagian bempernya sudah ditambahkan beberapa peranti-peranti pendukung off-road. Seperti di bagian depan kita bisa lihat dia sudah menggunakan winch keluaran merek Warren. Lalu juga ada 2 buah lampu tambahan yang juga sama mereknya, itu merek Warren. Tapi overall bentuk bempernya seperti ini, dia tidak ada yang diubah ya. Dan kita ke belakang lagi, dia masih dipertahankan nih gaya desainnya sampai dengan Jeep JK ataupun JL sekalipun menggunakan fender yang agak keluar gini. Mantap sekali. Ini dia tampilan mesin dari Jeep YJ generasi pertama, yang mesinnya ini sebenarnya sama seperti yang digunakan di Jeep Cherokee. Mesin ini berisi 4000 cc inline 6 yang tenaganya kalau nggak salah berkisar di angka 190 horsepower dan torsi di angka 309 Nm. Mesin ini dikenal juga sebagai salah satu mesin terbaik dari YJ yang juga sangat tangguh dan sangat bandel. Jadi walaupun di tahun 2021 ini mesinnya masih cukup mumpuni untuk kalian bawa off-road atau sekedar jalan-jalan ringan di jalanan ibu kota. Namun yang harus kalian pertimbangkan kalau kalian pengen piara mobil ini, namanya mesin besar 4000 cc, konsumsi bahan bakarnya yang cukup menguras kantong. Karena konsumsi bahan bakarnya ini hanya sekitar 1/6 km per liter. Jadi cukup boros lah ya. Oke teman-teman, kayaknya hujan, jadi kita harus pindah. Ya, sekalian nanti gue jelasin bagian samping dan bagian interiornya. Oke teman-teman, sekarang kita udah pindah ke dalam Blok M Mall karena di atas hujan. Dan kita lanjut untuk bahas bagian sampingnya. Bisa kalian lihat proporsi sampingnya ini sangat mengesankan sekali bahwa mobil ini adalah sebuah SUV yang keren. Keren banget, gue suka banget sama bentuk samping dari si Wrangler YJ ini. Di depan dan di belakang dia untuk bagian rodanya sudah diganti atau sudah dimodifikasi menggunakan velg model velgnya TJ, dan dia juga sudah dibalut dengan ban BF Goodrich dengan ukuran 31. Oke, untuk bagian yang dimodifikasi lagi selain di velg dan ban, suspensi mobil ini sudah diganti menggunakan suspensi keluaran merek aftermarket yaitu Omei
yang juga lengkap untuk bagian depan dan belakangnya. Namun selebihnya masih standar semua nih menurut penjualnya. Oke, ke bagian samping sini menurut kalian bagaimana tampilannya? Oh ya, kelupaan, dia di bagian tengahnya spionnya juga sudah diganti menggunakan spion model dari seri TJ, lebih muda sedikit nih spionnya. Selanjutnya, ini merupakan ciri khas dari Jeep generasi awal maupun di Wrangler ini, karena untuk bagian pintunya dia dilengkapi dengan engsel yang diletakkan di bagian luar. Ini berguna untuk ketika Anda dalam keadaan off-road gitu ya, dan mengharuskan untuk membuka pintunya, mobil ini pintunya bisa dilepas hanya dengan menggunakan baut-baut yang ada di bagian depan sini. Mekanisme ini masih dipertahankan hingga seri JK maupun JL yang terbarunya. Kita ke belakang lagi. Di belakang sini yang menjadi nilai tambah keren menurut gue, karena Jeep merupakan mobil off-road sejati, jadi nggak cuma pintunya aja bisa dilepas, tapi atap belakangnya ini juga kalian bisa lepas. Sebenarnya untuk YJ sendiri dia memiliki dua konfigurasi untuk atapnya, yaitu atap kanvas dan atap hardtop seperti ini. Namun yang hardtopnya juga kalian bisa lepas dengan membuka baut-baut yang ada di bagian dalam. Semuanya masih terpasang rapih, semua bodinya masih lurus. Jadi memang mobil ini masih dengan kondisi yang cukup baik. Lalu tak ketinggalan di bawah kacanya terdapat satu buah emblem Wrangler yang menandakan bahwa mobil ini adalah Jeep Wrangler. Sekarang kita ke belakang. Dia walaupun sekilas tampilannya masih dipertahankan sampai dengan JL, tapi terciri sekali bahwa tampilan belakang dari YJ ini sangat retro. Kenapa demikian? Karena dia masih mempertahankan bentuk lampu yang terpisah dari bagian bodinya. Lampunya sudah pasti masih halogen semua. Bagian kiri kanannya dia juga masih mempertahankan mekanisme bukaan pintu bagasi yang cukup unik. Jadi dia ada dua level. Kalau kalian buka bagasi belakangnya, ada tuas. Nah, ini untuk membuka bagian bagasi bawahnya. Lalu untuk membuka kacanya, kalian tinggal tarik saja nih guys. Tapi sayangnya kalian harus mencopot bagian ban serepnya dulu, karena kalau kita buka dia akan mentok nih kacanya ke bagian ban serepnya. Tapi udah cukup menggambarkan lah ya bagaimana cara membuka bagasi dari Wrangler YJ ini. Lalu dia yang dimodifikasi di bagian belakang sini ada satu buah high mount stop lamp tambahan, yang menurut penjualnya ini adalah high mount stop lamp keluaran dari model TJ. Dan untuk bagian kacanya sudah lengkap dengan defogger kaca belakang, lalu juga ada wipernya. Kita ke bawah lagi. Nah, di bawah sini pemilik sebelumnya juga sudah menambahkan sebuah bumper belakang tambahan keluaran dari Mopar, yang juga lengkap dengan satu buah hook untuk towing. Itu aja bagian belakang dari Wrangler YJ ini. Sekarang kita lanjut ke bagian interior yang tadi sebelum hujan gue udah sempat buat untuk impresi duduk di bagian interiornya. Nah teman-teman, cara masuk ke baris kedua dari Jeep Wrangler ini seperti biasa, kalian buka pintunya dulu ya kan. Habis gitu, mobil ini tadi gue sempat bingung bagaimana cara memajukan kursi penumpang ini, tapi ternyata ada satu tuas di bagian bawah sini. Jadi kalian tinggal tarik gini, lalu kalian angkat kursinya bro. Nah, jadi mekanismenya kursinya terangkat supaya kita bisa masuk ke dalam ruang belakang dari Jeep Wrangler. Sekarang kita masuk, ada footstepnya. Ini merupakan posisi duduk gue di Jeep Wrangler YJ, dimana bisa kalian lihat sebenarnya dia tidak memiliki ruang legroom yang memadai dengan tinggi gue 185 cm, atau mungkin gue yang ketinggian juga. Tapi untuk urusan headroom dia sangat besar sekali. Dan sebenarnya cukup luas di belakang sini. Kenapa demikian? Karena di bagian kiri kanannya juga kalian bisa menempatkan barang-barang kalian. Ngomong-ngomong, gue suka banget mobil ini, masih sangat rapi sekali. Joknya baru di retrim, kulit joknya halus sekali, dan busa joknya sangat empuk. Walaupun bagian atap dari Jeep YJ ini sebenarnya ada dua, yaitu atap kanvas dan atap hardtop seperti ini. Lalu untuk fitur keselamatannya, dia sudah diberikan juga seat belt 3 titik untuk kedua orang penumpangnya. Tapi sepertinya tambahan ya seat beltnya. Tapi nggak tahu juga, coba tulis di kolom komentar yang paham Jeep. Dan nggak ada headrestnya bro. Jadi sangat old school sekali nih. Asik kalau di belakang sini. Oke,
Lalu untuk tempat penyimpanan tentunya dia tidak ada, namanya mobil tua lagi-lagi. Hanya ada door pocket untuk bagian kursi pengemudi dan penumpang depan. Sekarang kita lompat lagi, bahas untuk bagian interior depannya. Nah, ini dia tampilan depan dari Jeep YJ yang masih bernuansa mobil-mobil jadul bro, atau mobil retro nih. Bisa kalian lihat di bagian instrumennya dia masih kotak-kotak, lalu juga dipenuhi dengan berbagai indikator-indikator. Dan untuk bagian setirnya masih setir yang sangat besar sekali diameternya nih. Tengahnya ada emblem Jeep, dan semua ini adalah bagian original dari sebuah Jeep YJ. Jadi kondisinya sangat mint condition sekali. Bahkan kalau kata penjualnya, dia juga dilengkapi dengan sebuah manual book bro. Nah, ada owner manualnya nih. Unitnya masih segar sekali bro. Oke, kita bahas dulu untuk posisi duduknya. Ini yang gue suka karena pertama kali menyetir Jeep klasik di mobil ini, gue merasa seperti layaknya menyetir sebuah SUV yang besar. Karena dia posisi duduknya cukup tinggi dan juga sangat commanding sekali. Jadi seakan kaca-kacanya ini berada di bagian bawah. Jadi kalau kalian pengen melihat bagian kanan gitu, itu sangat terlihat dengan jelas. Lalu untuk visibilitasnya di bagian depan, samping, dan belakang juga cukup besar kaca-kacanya. Dan dia juga seperti Jeep CJ, kaca bagian depan ini juga bisa kalian lepas nih bro, ketika kalian pengen off-road. Tapi untuk dalam kota kayaknya udah begini aja udah keren banget kali ya. Sekarang kita bahas untuk bagian indikator-indikatornya. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada indikator speedometer yang juga lengkap dengan indikator odometer, di mana mobil ini masih mencatatkan odometer di angka 89.768 km bro, dan sangat antik sekali kilometernya. Lalu di sebelah kiri kita bisa lihat ada indikator tachometer. Lalu kita ke bagian tengah. Di sini terdapat 5 buah indikator yang cukup besar-besar. Yang sebelah kiri ada indikator bensin, ada indikator suhu mesin, ada indikator sisa oli, dan di sebelah kanan ada voltase aki. Lalu walaupun mobil ini tahun 97, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem pendinginan, yaitu AC, yang pengoperasiannya sangat old school sekali, pakai tuas begini. Dan ternyata lengkap juga, dia bisa diatur dingin hangatnya. Lanjut kita bahas untuk tuas-tuas di bagian setirnya. Dia di sebelah kiri ada tuas untuk mengaktifkan wiper dan untuk mengaktifkan lampu sen nih bro. Dan kalau kalian bertanya mana tuas lampunya, dia diletakkan di bagian tombol di bawah indikator tachometer. Karena memang di sebelah kanan dia tidak ada lagi tuas lampu seperti mobil-mobil kebanyakan. Baiklah, kita ke bagian tengah. Dia menggunakan transmisi seperti gue bilang tadi, bahwa transmisinya ada transmisi otomatis 5 percepatan 4-wheel drive. Pengaturannya ada di bagian kiri lagi, tuas transfer case-nya. Dia ada pilihan 2 high, 4 high, neutral, dan 4 low. Lalu ke belakang lagi ada satu buah kompartemen tertutup yang bisa kalian kunci nih bro. Oke, sekarang kita lanjut keluar lagi buat gue jelasin berapa harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang atau mengoleksi sebuah Jeep YJ lansiran tahun 97 ini. Nah, itu dia tadi teman-teman, impresi yang gue bisa bagikan untuk sebuah Jeep YJ lansiran tahun 1997. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jeep YJ ini layak masuk garasi kalian untuk dikoleksi? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Ngomong-ngomong, untuk kalian yang tertarik untuk membawa pulang Jeep YJ yang masih sangat bagus sekali kondisinya, siapkan dana di angka 420 juta rupiah dan tentunya masih bisa nego lagi. Kalian bisa beli mobil ini di IF Auto Sales, yang nanti alamat lengkapnya gue akan sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Gue mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah informasi mengenai Jeep YJ ini. Coba kita bareng-bareng koreksi di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Facebook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.